Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi dhawilu sultanu al-wadhihir burhanu al-mabsur fil wujud karamuhu wa yahsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim al-iftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimin bidawabi mudbillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi dengan saya Syahri Ramadan dalam program Muhasabah Subuh. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sabar sebagian dari iman yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rudi Saputra. Kepada Rudi Saputra kami silahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana atas nikmat yang Allah telah turunkan kepada kita sebagai manusia, wajib kita syukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Bercerita tentang hidup dan kehidupan, pastilah kita selalu diwarnai dengan berbagai problematika, yang mana di balik problematika tersebut banyak orang-orang yang tidak mampu menghadapi suatu masalah tersebut dengan sifat sabar. Karena kenapa? Sabar ini adalah mudah untuk diucapkan, namun akan tetapi sangat susah bagi kita untuk mengimplementasikannya, untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah terkadang kita sebutkan, kamu harus sabar. Namun akan tetapi, sejauh mana orang mengatakan kamu harus sabar, dia telah melaksanakan sabar tersebut. Maka dari itu, sabar itu berat. Bukan hanya kata-kata Dilan, bukan hanya rindu itu yang berat. Bukan. Memang rindu itu berat juga. Namun tetapi sabar itu sangat berat untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat sabar ini merupakan salah satu sifat yang harus ditanamkan dan juga diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena kenapa? Sabarlah yang mampu meredam serta menghilangkan sifat angkuh yang ada pada diri manusia tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya kericuhan, pertumpahan darah dan lain sebagainya, pertikaian. Apabila sifat sabar tersebut ditanamkan di dalam jiwa seorang tersebut, apalagi kita sebagai seorang yang muslim, haruslah kita bersifat sabar. Karena kenapa? Di dalam suatu hadis disebutkan bahwa as-sabaru minal iman, yang artinya adalah sabar itu sebagian dari iman. Maka orang-orang yang beriman pastinya dia harus sabar gitu. Jika memang dia tidak ada beriman, maka
tingkat kesabaran itu patut diragukan lagi itu. Karena telah jelas dalam hadis tersebut disebutkan as-sabaru minal iman. Orang yang sabar itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Al-Baqarah ayat 45, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Seperti yang saya sebutkan tadi, sabar itu mudah memang untuk diucapkan secara lisan, namun untuk mempraktekannya itu sangat berat, bahkan lebih berat dari rindu yang dikatakan oleh seorang dilan tersebut. Maka dari itu Allah katakan tadi, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Karena dua hal yang tersebut adalah dua hal yang sangat kompleks yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan kesatuannya. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Apa yang demikian itu? Ya termasuk sabar tadi. Karena sabar itu tidak mudah untuk dilakukan oleh manusia. Kecuali, kata Allah, bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi orang-orang yang khusyuk lah yang mampu untuk menerapkan, menciptakan rasa sabar di dalam dirinya. Jadi begitu dia. Oke. Jadi ada sedikit pertanyaan nih, Marudi. Iya. Mengapa dan kenapa sih kesabaran itu menjadi bukti keimanan untuk kita gitu? Ya, mengapa sabar menjadi bukti keimanan? Iya. Jadi kita flashback kembali ke dalam suatu ayat tadi disebutkan bahwa as-sabaru minal iman, ya kan? Sabar itu sebagian dari iman. Kenapa sabar dikaitkan dengan keimanan seseorang? Jadi begini, apabila seorang hamba, seorang manusia ditimpa oleh suatu musibah, itu hamba tersebut Allah nilai bagaimana reaksinya, apa reaksi dia terhadap musibah yang Allah turunkan tersebut. Jikalau memang ia sabar menghadapi suatu musibah tersebut dan berlapang dada untuk menerima ujian tersebut, maka ia tergolong ke dalam orang-orang yang sabar. Karena dia percaya, kata imannya adalah yakin gitu. Yakin bahwa segala sesuatu yang turun, yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah sesuatunya semua datang dari Allah. Ya. Dan Allah menguji suatu kaum, ada dalam satu ayat disebutkan tidak melebihi dari batas kemampuan orang tersebut. Jadi kenapa orang yang sabar itu dikatakan orang yang beriman? Jadi gitu tadi, dia percaya atas semua yang terjadi dalam dirinya itu adalah atas kehendak Allah. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, itu pun tergantung bagaimana seorang hamba tersebut menanggapi atau menyikapi suatu masalah atau musibah yang terjadi dalam dirinya. Jikalau ia tidak sabar menghadapinya, maka ia tidak tergolong ke dalam orang yang beriman. Namun tetapi jikalau dia sabar, maka dia akan tergolong ke dalam orang yang beriman. Misalnya kisah Nabi, siapa tuh yang kena penyakit? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nabi Ayub tergolong ke dalam orang yang sabar karena kenapa? Ia mampu menghadapi segala musibah atau ujian yang Allah turun kepada dia dengan sifat sabar. Salah satunya anaknya Allah panggil semua, istrinya, bahkan ia kena penyakit yang penyakit tersebut susah ditemui obatnya pada masa itu, ya termasuk penyakitnya penyakit syufa ya. Jadi istri, anak, hartanya Allah musnahkan. Tapi Nabi Ayub bagaimana menanggapi musibah yang Allah berikan? Dia dengan sifat sabar. Sehingga dengan sifat sabar tersebut, itulah bukti kualitas keimanan dia meningkat pada saat ia diuji oleh Allah. Dan pada akhirnya istri yang meninggalkan dia kembali kepada dia gitu. Itulah perputaran roda kehidupan di dunia ini. Makanya di balik suatu musibah itu pasti ada hikmah yang dapat kita ambil gitu. Dan suatu musibah atau ujian tersebut itu untuk menguji nilai dan kualitas keimanan kita. Apabila kita memang sabar menghadapi suatu masalah, maka kita tergolong orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis tersebut disebutkan as-sabaru minal iman. Sabar itu adalah sebagian dari iman. Jadi itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina
آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Jadi itu tadi, sabar ini sebetulnya kualitasnya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan di dalam ayat Al-Qur'an beberapa kali, sabar, salat, sabar, salat, sabar, dan Allah katakan sabar itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk, dan juga Allah katakan Allah beserta atau bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu, marilah sama-sama kita sebagai manusia, kita tingkatkan kesabaran di dalam jiwa kita. Karena kenapa? Orang yang sabar pastilah dia memiliki kualitas iman yang tinggi. Sebagaimana telah kita kisahkan tadi, kisah Nabi Ayub, berbagai masalah yang dia hadapi dengan sifat sabar, maka naik kualitas ketingkatan keimanan di dalam dirinya. Maka dari itu perbanyak kita sabar. Memang banyak orang yang bisa mengatakan kamu harus sabar, namun akan tetapi sulit untuk bagi diri kita menerapkan sifat sabar tersebut. Maka dari itu mari kita sama-sama kita tanamkan, kita ciptakan rasa dan sifat sabar itu di dalam diri kita secara perlahan. Semoga kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam hidup kita. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, itulah pembahasan kita hari ini tentang sabar adalah sebagian dari iman. Untuk mengetahui kita mempunyai iman yang kuat atau tidak, bisa kita lihat dari kita kalau misalnya terkena musibah, terkena ujian, apakah kita sabar menghadapi itu? Bagaimana cara kita menyikapi itu? Itu bisa dilihat untuk menilai gimana menilai keimanan kita tinggi atau tidak, gitu, bisa dilihat dari kesabaran. Ini terkadang anak-anak zaman sekarang kan ada kan kata-katanya itu sabarnya setipis tisu. Bagi dua gitu. Ya, seperti itulah Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mari sama-sama kita menciptakan rasa sabar itu yang luas di dalam diri kita. Dan juga untuk kalian yang terkena mungkin lagi ujiannya lagi banyak, masalahnya lagi banyak, lagi sedang diuji keimanannya, lagi sedang dicoba keimanannya, ingatlah, cobaan yang berat hanya terdapat pada orang yang hebat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Asyari Ramadan. Saya Muhammad Rudi Syaputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.